siapa? Dari Louis Arthur, boleh. Boleh perkenalkan dirinya dulu, dari instansi mana, kemudian apa pertanyaannya? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Louis dari Universitas Kristen Petra. Saya ingin bertanya terutama ke Pak Suryanto ya tadi ya. Pak Suryanto tadi kan wah, penjelasannya kan benar-benar wow itu. Maksudnya benar-benar apa ya, extraordinary gitu loh kalau saya lihat itu. Nah, tadi kan Pak Suryano kan bilang kok kita tuh sebagai desainer itu kan harus berpikir dinamis dan transmedia gitu. Maksudnya nggak boleh old school banget gitu loh. Kan mindsetnya desainer itu kan masih harus mindsetnya kan kayak masih terfokus pada apa ya kalau desainer itu pokoknya kerja di agensi atau bikin mock up atau bikin apa yang mungkin nggak ada yang nggak salah cuma terlalu masih old school. Nah itu tipsnya tuh bagaimana misalnya kalau mengaplikasikannya untuk bisa out the box itu gimana? Oke, Terima kasih. oke. Terima kasih. Louis Arthur dari UK Petra Surabaya ya. Oke. Judith, kita bisa jawab dulu atau kita lanjut ke pertanyaan lagi? Mungkin sambil menunggu yang lainnya resign, boleh dilanjutkan terlebih dahulu, Bapak Adit, silahkan. Oke, baik. Jadi pertanyaan Louis tadi ini dari UK Petra ya. Terima kasih Louis untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, oke, penjelasan Pak Suryanto Rustan sangat extraordinary ini, sangat wow. Jadi desainer ini tidak boleh old school, yang cuma berpikiran kerja itu nanti akhirnya kalau lulus di agensi. Ini gimana agar calon desainer ini agar tetap mindsetnya dynamic ya, tetap dinamis ini gimana dan selalu adaptif. Gimana ini Pak Suryanto Rustan? Silakan Pak Suryanto Rustan. Saya berharap dikumpulin dulu pertanyaannya supaya saya bisa mikir dulu jawabannya. Udah, nggak Oh apa-apa. begitu. Eh, Nggak apa-apa. Eh, sebetulnya nih, paling manjur tuh kamu harus dikejar anjing dulu sih. Dikejar anjing tuh maksudnya dikejar masalah gitu ya, dikejar kebutuhan gitu ya, yang mendesak banget gitu ya. Itu mah nggak usah disuruh, nggak usah didorong, nggak usah itu, kamu akan jadi kreatif gitu. Kreativitas tuh munculnya kan seperti biasa lah, misalnya ada ujian nih, harus ngumpulin tugas nih, last minute kan, begitu last minute, buset deh, karyanya jadi luar biasa gitu, gara-gara kejepit, gara-gara itu. Tapi ya jangan nunggu gitu sih ya, dan memang kita harus kreatif dari sejak dini gitu. Yang pertama tuh, yang paling penting tadi siapa yang namanya yang nanya? Louis. Luis. Yang paling penting Luis, pasang mata, pasang telinga Luis. Caranya adalah banyak ngelihat apa sih ya, ngelihat tanda-tanda zaman nih sekarang tuh apa sih yang lagi ngetren. Terus orang-orang tuh ngapain sih gitu. Terus apa menghubungkan dots ya, maksudnya oke, kalau orang begini gue maka harus begini gitu. Bukannya maksudnya ikut-ikutan ya, tapi mikirin kebutuhan orang sekarang tuh apa sih sekarang gitu. Eh, itu satu ya, banyak pasang mata, pasang telinga. Media tuh udah banyak banget ya, medsos segala macam, kita bisa ketemu apa aja di situ, tren yang ada sekarang segala macam ya. Itu satu. Kedua adalah ngobrol sama ahlinya gitu. Tadi tuh ngobrol sama, saya lihat Bro Evan tuh banyak sekali insight yang luas ya untuk tren saat ini gitu. Bro Faris banyak insight soal teknologi ya, terus desain yang teknologis sifatnya gitu. Contohnya di UI UX segala macam. Ya, itu dua. Jadi ngobrol deh sama ahlinya ya. Nanya-nanya aja gimana sih sekarang tuh ngapain sih? Gimana supaya saya bisa seperti Anda gitu aja yang paling simpel. Itu dua, nanya-nanya orang. Saya pikir itu sih mungkin. Ketiga sih mau berubah sih ya, ketiga mau berubah, ada cita-cita gak, ada dreams gak ya, dreamsnya apa gitu, dreams kamu tuh apa, mau jadi apa, mau jadi seorang apa, nah itu kejar gitu.
jangan nunggu lagi sampai telat gitu ya. Jangan nunggu lagi ini revolusi industri keempat, jangan nunggu revolusi industri kelima muncul. Nggak sempat belajar lagi, udah baru lagi. Kamu harus belajar baru lagi. Ya. Jadi memang secara dini harus dan harus belajarnya cepat sekarang. Kalau enggak kita akan ketinggalan sih sama yang lain. Kita nggak perlu nunggu setahun lagi untuk teknologi berubah. Paling berapa hari doang. Ya. Jadi sekarang tuh grafiknya udah gila-gilaan, udah sangat tidak landai lagi, tapi sangat ekstrim ke atas ya. Jadi perubahan tuh cepat sekali. Gitu. Sekarang ini A, besok udah B. Gitu. Kenapa sekarang muncul tren desain sprint gitu? Karena itu. Jadi ngedesain nggak lagi metodenya empathize apa segala macam tadi Bro Faris bilang, tapi sekarang udah desain sprint, muter lagi. Dalam yang biasanya seminggu, biasanya sebulan jadi seminggu gitu dilakukan. Ya. Terus evaluasi lagi, minggu depannya ulang lagi dari mula, dievaluasi lagi gitu, seminggu gitu. Kerjanya sekarang gitu, desain. Emang keburu tidur? Emang keburu mimpi doang gitu? Nggak keburu. Lu mesti jalanin. Gitu. Ragu nih, gini-gini, jalanin dulu. Gitu. Ada cerita Laut Merah tuh belum kebuka pada saat Nabi siapa yang angkat tangannya? Belum kebuka. Tapi satu orang itu nekat, dia terjun ke laut itu, maka terbuka laut. Ya. Dan orang-orang Israel bisa jalan lewat situ. Sorry ya, ini cuma sekedar ini aja. Bahwa lu kudu nekat dulu. Gitu. Lu mau nunggu kapan? Nunggu kapan? Ya. Besok kalau udah berubah. Sekarang kalau mau. Malam ini lakuin. Ya. Kreatif, lihat-lihat, nanya orang, apapun gitu. Jangan nunggu dikejar anjing. Serem. Lebih serem. Lebih capek. Mendingan dari sekarang sebelum dikejar, lu lari dulu. Itu sih. Thank you. Oke, terima kasih jawabannya Pak Suryanto Rustan. Oke, begitu ya, Louis ya dari UK Petra Surabaya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana selanjutnya? Judith? Oke, selanjutnya ada dari Universitas Pasundan. Mungkin untuk Louis bisa diturunin dulu raise-hand-nya biar tangannya nggak capek ya, naik ke atas terus. Oke, dari Universitas Pasundan kepada Muhammad Rofiu, boleh perkenalkan diri dulu, boleh on cam juga, on mikrofonnya, dan juga dari universitas mana. Silakan. Silakan. Oh iya, boleh langsung diketikkan aja ya, Mas, di kolom chat. Nggak bisa open mic. Oke, mungkin sambil menunggu Ya. Mas Muhammad mengetikkan, boleh selanjutnya ada pertanyaan dari IKJ Talia Cahyaning Dinten. Monggo, silakan, Mbak Talia. Iya, saya ini kameranya maaf sebelumnya karena burem gini. Saya punya pertanyaan. Saya sebelumnya dari Institut Kesenian Jakarta. Nama saya Talia Cahyaning Dinten. Saya memiliki pertanyaan. Bagaimana? Karena dari tadi saya mendengar bahwa pentingnya kolaborasi, apalagi sekarang ini zamannya untuk kolaborasi. Itu bagaimana saran dari Bapak bagi para pemula untuk berkolaborasi, apalagi saat ini saya bisa dibilang masih sebagai mahasiswa baru gitu. Jadi saya masih belum bisa mengetahui nih saya harus mulai dari mana untuk berkolaborasi dengan siapa dan bagaimana caranya. Terima kasih. Oke, terima kasih Talia. Kemudian dari Muhammad Rofiul ya tadi ya. Ini Baik. masih error sepertinya Pak Adit, jadi bisa dilanjutkan dulu dari Mbak Talia. Baik, dari Talia ya dari IKJ, gimana nih
tadi kan kolaborasi penting. Terus gimana kalau saran-saran dari para pembicara ini ya, memulai untuk berkolaborasi ini? Ya, silakan. Mungkin ini tidak spesifik ke pembicara tertentu ya. Mungkin kita bisa tanya ke satu-satu pembicara ya. Mungkin dari Mas Faris dulu ya. Silakan Mas Faris. Silakan open mic. Oh, udah, sip, sudah. Yang tadi nggak bisa open mic, Mas Adit. Oke, terima kasih atas pertanyaan tadi Mbak Talia ya. Bagaimana memulai kolaborasi ya. Mungkin kalau saya, Mbak ya, ini kalau apa yang konteksnya untuk teman-teman mahasiswa, yang pertama mungkin yang perlu dipahami adalah kita harus sadar bahwa tiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Alias zaman sekarang dengan kebutuhan yang sangat mendesak, apalagi kalau teman-teman kuliah ya, tugas cukup banyak, apalagi misal kelompok dan sebagainya. Ini saya rasa menjadi peluang ya teman-teman untuk memulai merintis dalam proyek kolaborasi itu seperti apa. Apalagi saya rasa di beberapa, kalau teman-teman di kampus di mata kuliah itu memungkinkan untuk menjalin kolaborasi itu. Nah, kalau di industri seperti apa? Saya rasa sih tanpa kita tahapan kita belajar kolaborasi biasanya nanti di ekosistem kerja di ekosistem industri itu sudah otomatis Mbak ya. Maksudnya seperti ini, minimal yang perlu disiapkan adalah nanti ketika teman-teman kerja itu sudah harus aware kalau teman-teman itu harus interaksi dengan orang banyak, interaksi dengan bidang-bidang yang lain, nggak hanya desainer aja. Kalau mungkin dulu pas saya kerja di studio ya mungkin interaksi saya dengan creative director, dengan art director untuk proses itunya, untuk proses nanti proses pengembangan desainnya itu seperti apa. Nah, untuk kolaborasinya apa yang di luar bidang mungkin kepada klien dan sebagainya. Nah, kalau ya sekarang karena desain itu sifatnya apa yang tadi mungkin istilahnya Pak Suryanto tadi lintas media atau mungkin interdisiplin. Kalau mungkin di beberapa produk yang lain, kalau misal contoh di digital marketing itu kan teman-teman nggak memposisikan desainer untuk membuat key visual saja, tapi juga memperhatikan aspek mulai dari marketingnya seperti apa, targetnya seperti apa, dan itu mungkin nggak akan nggak akan hanya dicari oleh satu desainer aja, itu pasti nanti membutuhkan orang-orang lain, membutuhkan tim lain yang mungkin jauh lebih memahami hal itu. Nah, kalau boleh disimpulkan sebetulnya kalau sekarang sudah bisa dimulai disiapkan dari hal yang paling sederhana, misal di kuliah. Nah, untuk nanti di dunia kerja itu pasti otomatis akan menghadapi hal itu. Yang perlu disiapkan adalah ya disiapkan mulai sekarang bahwa nanti kita akan harus terbiasa untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang banyak. Itu sih dari saya, Pak Adit. Monggo Pak Suryanto atau Mas Ivan. baik. Berikutnya mungkin Bung Evan bisa menjawab pertanyaan dari Talia tentang kolaborasi. Silakan. Oke, sebenarnya perlu dipahami dulu konsep kolaborasi ya. Kolaborasi itu kan terjadi antara minimal dua pihak kan, antara kamu dengan satu pihak yang lain gitu. Dan itu artinya adalah kedua pihak ini perlu ada persetujuan kalau sama-sama mau kolaborasi. Jadi kalau menurutku yang bisa kamu siapin dari sekarang adalah kamu harus ngolah skill pribadi dulu supaya ketika kamu ngajakin orang untuk kolaborasi, orang itu mau untuk diajakin. Jadi pertama harus mempersiapkan supaya kita bisa matang dulu di sendiri. Jadi dengan kita udah skillnya kita matang, kita punya keahlian dan kemampuan yang oke gitu, otomatis ketika kamu ngajak orang lain untuk berkolaborasi, orang lain itu akan mau gitu, mengiyakan gitu. Jadi mulai pertama dari situ. Dan untuk kolaborasi, untuk startnya dari mana? Sebenarnya nggak perlu nungguin ada kerjaan datang untuk bikin suatu proyek gitu. Sampai sekarang pun saya sendiri masih sering untuk bikin personal project. Jadi saya suka untuk ngulik-ngulik desain yang memang bukan kerjaan klien, tapi kerjaan personal aja yang saya suka gitu. Misalnya saya suka dengan desain ini, dengan desain itu saya ingin ngulik. Dan itu saya publish gitu di sosial media. Sehingga orang-orang juga bisa aware, oh ternyata si Evan nih bisa untuk bikin desain-desain seperti ini nih, sehingga itu akan membuka posibilitas dan peluang yang lebih besar sih bagi orang lain justru yang untuk mengajak kita kolaborasi gitu. Jadi nggak mesti dari kita dulu yang ngajak, tapi dari orang lain yang bisa ngajak kita gitu. Kuncinya adalah itu kita harus bisa stand out di industri.
kita juga udah tahu ya apa per tahunnya gitu lulusan di kafe kan banyak banget kan. Jadi kita perlu untuk mulai dari awal ini melatih supaya kita bisa dilirik orang sih, bisa lebih muncul di permukaan aja gitu. Bisa jadi lebih apa ya, posibilitasnya lebih besar kalau kita mau kolaborasi dengan orang lain. Kira-kira itu sih. Thank you. Iya, keren sekali, Bro Evan. Berikutnya Pak Suryanto Rustan, silakan Pak tentang kolaborasi Pak. Iya, kebanyakan kalau anak di kafe itu mahasiswa ya, dididiknya bekerja individual soalnya. Kebanyakan tugas segala macam individual. Pekerjaan yang menuntut kolaborasi itu dikit sekali bisa dibilang. Nah itu menjadi PR sih, karena padahal gitu ya, padahal di dunia nyatanya nanti ya mau nggak mau tuh kita harus berkomunikasi sama orang yang kita nggak kenal gitu ya. Jadi kolaborasi itu nggak ada tanpa komunikasi gitu, ke orang yang kita nggak kenal sama sekali. Gitu. Itu harus belajar itu dulu. Jadi gini, dalam menurut saya topping yang diperlukan mahasiswa di kafe sekarang tuh ada 4. Pertama kan yang minimal tuh 4. Pertama desainnya mungkin kamu udah jago deh. Ya. Kedua itu teknologi. Zaman sekarang nggak mungkin kamu kalau nggak mendekatkan diri ke teknologi. Even kamu mau jadi artis segala macam, maksudnya bekerja di pure art segala macam, kamu harus tahu juga teknologi. Gimana masarin karya seninya kalau nggak tahu teknologi. Ya. Ketiga adalah bisnisnya. Ya. Kamu harus tahu caranya surat menyurat, caranya diskusi, caranya negosiasi segala macam. Keempat adalah komunikasi. Komunikasi bukan desain komunikasi gitu, bukan, tapi adalah komunikasi langsung yang praktis, ngobrol, nanya dengan orang gitu. Cara nanya gimana, cara mendengarkan gimana, cara presentasi gimana, cara diskusi, dan yang terakhir negosiasi gimana caranya. Itu paling penting. Saya pikir itu. Gitu dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Suryanto Rustan. Jadi kalau tentang kolaborasi ini ya, paling tidak Thalia ya, Thalia ini apa namanya, harus mengembangkan skill pribadi paling tidak ya, ada soft skill maupun hard skill-nya, terus kemudian rajin bikin personal project ya untuk membuka peluang yang lebih besar, terus kemudian mengefektifkan komunikasi interpersonal, skill design, di samping itu juga harus punya skill tentang teknologi dan bisnis ya. Sepertinya itu Thalia ya untuk skill kolaborasi kamu nanti. Pelangi-pelangi gitu males gue. Oke, terus kemudian berikutnya pertanyaan dari Unpas ya, dari siapa? Muhammad Rofiul ya. Silakan. Oke, next question ada dari Universitas Pasundan. Hal apa yang diperlukan agar komunikasi dosen dan mahasiswa menjadi aktif untuk berbicara persoalan desain? Terkadang memang susah untuk ada keterbukaan, entah dari mahasiswa atau dari dosen. Atau mungkin memang harus banget cari dari luar. Sedangkan orang masuk kuliah kan cari pengetahuan dan mungkin salah satunya dari instansi. Kalau instansi susah buat berubah, itu harus gimana lagi? Oke, monggo Bapak Adit. Oke ya, jadi ini bentar-bentar. Hal apa yang diperlukan agar komunikasi dosen dan mahasiswa menjadi aktif? Ya, jadi dekat ya, mungkin dia secara personal, jadi efektif ya komunikasinya antara dosen dan mahasiswa untuk membicarakan persoalan desain gitu. Karena memang susah untuk terbuka dari mahasiswa ataupun dosen. Atau memang harus banget ini kita belajar di luar kampus. Sedangkan kan kita kuliah itu untuk cari pengetahuan gitu ya. Kenapa kemudian sudah masuk ke kampus harus cari di luar lagi begitu mungkin. Oke, mungkin dari Bro Faris ya. Coba silakan Bro Faris. Ada insight apa kira-kira? Aduh, ini kalau saya tanya harus gimana? Mungkin karena saya pernah ngajar sih pernah, cuman hanya berapa semester ya. Tapi kalau saya coba posisikan sebagai mahasiswa aja ya teman-teman ya. Yang kebetulan dulu juga ketika mahasiswa itu saya sempat kerja di kampus juga di perpustakaan, jaga perpus gitu. Sering diajak ikut kegiatan sama dosen dan sebagainya. Mungkin yang saya tangkap adalah kadang mahasiswa mungkin ya, kadang mahasiswa itu berharap
hanya dari sisi dosennya saja. Misal dosen yang memberikan pengetahuan seperti apa harus aktif dan sebagainya. Padahal harusnya memang dua-duanya. Dalam hal ini kalau boleh saya tekankan, apalagi teman-teman mahasiswa yang proaktif, menurut saya yang proaktif memang dari mahasiswanya. Apalagi di sisi lain kadang Bapak Ibu dosen itu di kampus selain mengajar juga pasti juga ada kegiatan lain, ada meneliti dan mengabdi. Itu kan jadi salah satu syarat wajib menjadi dosen ya. Apalagi kalau di kampus itu ada hal-hal administratif. Saya paham kalau memang dosen itu nggak hanya mengajar, dan memang dari sisi tingkat kesibukannya memang rekan-rekan nggak bisa hanya mengandalkan dari itu, dan memang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya jemput bola terus, apalagi kalau menjemput bolanya itu dengan hal yang memang dapat lebih memberikan respon. Artinya seperti ini, misal dengan Pak Adit, apa sih yang Pak Adit suka itu seperti apa, nah teman-teman harus memahami itu ya. Hanya sebatas strategi untuk bisa komunikasi lebih baik dengan dosen itu seperti apa. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah tidak tentang komunikasi antara dosen dan mahasiswa, tapi lebih tepatnya itu gini teman-teman. Tadi mungkin sudah di sounding sama sama Pak Adit tadi ya juga. Jadi rekan-rekan rasanya nggak bisa kalau hanya belajar, misal nanti telur atau lulus nanti langsung menjadi desainer profesional dari kampus saja. Tapi harapannya teman-teman memang selain sekarang maupun mahasiswa ya harus belajar dari luar juga. Artinya memang perkembangan apa yang ada dan lain sebagainya itu jangan hanya bergantung dengan apa yang ada di kampus ya. Tapi juga coba lihat di luar, coba lihat kegiatan lain dari teman-teman lain. Syukur-syukur apalagi ya Forum KMDGI kan justru fungsinya sebagai itu, untuk menjembatani antara DKV di kampus ini dengan DKV yang lain. Circle itu yang memang harus lebih diperkuat. Teman-teman fungsinya tidak hanya mengambil insight itu dari kampus, tapi juga dari kampus lain. Syukur-syukur dari kegiatan lain, apalagi kalau teman-teman mempunyai kegiatan tambahan, misal di luar kampus teman-teman sambil kerja atau freelance, itu pasti nanti akan ada manfaatnya sih. Dan nantinya manfaat itu nanti saya yakin akan bisa dimanfaatkan ketika teman-teman untuk berkegiatan di kampus, misal nanti untuk tugas dan lain sebagainya, itu pasti bisa sih. Itu Pak Adit dari saya. Atur nuwun. Siap, Bung Faris. Berikutnya mungkin dari Bung Evan, silakan Bung Evan. Oke, ini mungkin perspektif saya sebagai mahasiswa aja ya. Mungkin kalau melihat problemnya, ini berkaitan dengan yang tadi Pak Suryanto bilang juga sih. Sifat industrinya tuh udah beda gitu antara desain grafis, desain komunikasi visual dengan industri yang lain gitu, dengan misalnya yang paling dekat dengan arsitektur gitu. Arsitektur itu punya pakem-pakem keilmuan yang memang udah sangat jelas dan terstruktur gitu. Sedangkan kalau grafis juga punya, tapi masalahnya adalah sifat industrinya itu bergerak dengan sangat cepat. Jadi ada teknologi baru langsung ketambahan fitur baru gitu, atau ada skill baru yang harus dimaster gitu. Nah, sedangkan kalau yang sejauh saya lihat sistem pendidikan di Indonesia tuh masih kayak pingin kayak menstandarkan kurikulum terus gitu loh. Jadi kayak kurikulum dari yang lama sama yang baru juga nggak jauh berbeda gitu. Sedangkan industrinya tuh udah jauh banget larinya. Jadi akan sangat susah untuk catch up ketika dari kurikulumnya sendiri pun nggak bisa fleksibel gitu untuk menjawab perkembangan yang sekarang sedang terjadi gitu. Terus tapi kalau di luar dari kurikulum dan sistem pendidikan, sebenarnya sebanyak apapun ilmu yang mau dikasih di kuliah, saya rasa sih nggak akan pernah bisa menggantikan pengalaman ketika kita udah kerja di luar sih, atau mencari ilmu di luar. Karena itu akan kasih pengalaman yang beda banget. Tadi juga udah disebut oleh Pak Suryanto, kalau di kuliah kan memang kita dididik secara individual kan, ngerjain kerjaan sendiri segala macam. Sedangkan ketika udah pengalaman kerja di kantor gitu misalnya, itu justru ilmu-ilmu yang didapat itu adalah ilmu yang kita pelajari sendiri, atau kalau enggak yang dari rekan kerja. Kayak mereka kita perlu pahami bahwa orang-orang yang jadi teman-teman kita di kantor itu mereka berasal dari keluarga yang berbeda, background kultural yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, dan itu jadi sumber pelajaran yang sangat berharga sih kalau bagi saya sih, karena saya jadi belajar banyak banget dari mereka gitu, dan itu akan susah untuk didapat ketika kita hanya mengandalkan kuliah gitu. Jadi
ya jawabannya memang mau nggak mau harus terus untuk kita proaktif untuk belajar dari luar juga gitu, nggak bisa terus ngandalin kuliah. Sekian Pak Adit, terima kasih. Oke, Bang Evan. Terima kasih, Bung Evan. Berikutnya dari Pak Suryanto Rustan. Silakan, Pak. Saya pikir jawaban dari Bro Faris dan Bro Evan sudah sangat lengkap sih. Jadi saya tidak mau menambahkan lagi. Nanti sampai jam 7 malam. Thank you. Siap, siap. Jadi saya pikir jawaban dari Faris sama Evan sudah cukup ya. Jadi kita harus proaktif ya kalau dari Bro Faris tadi. Terus kemudian Bro Evan juga mengatakan bahwa ya harus komplementer dong ya. Jadi apa yang udah didapat di kampus ini harus dilengkapi juga dengan pengalaman di lapangan atau di industri. Jadi pengetahuan di kampus dan pengetahuan di lapangan di industri ini saling melengkapi. Oke, baik. Saya kembalikan ke Judith. Gimana Judith untuk sesi pertanyaan? Kita sudah selesaikah untuk 3 ini?